Hai guys, kembali lagi dengan saya Desma. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Terima kasih sudah klik video ini. Hari ini aku ingin berbagi alur film yang berjudul Bajrangi Bhaijaan. Kisah pilu gadis kecil bernama Shahida yang bisu tersesat di India yang mengantarkan ia bertemu Pawan, pria baik hati dan jujur, yang nekat memulangkan Shahida bertemu orang tuanya di Pakistan tanpa paspor dan visa. Apakah Shahida berhasil bertemu dengan orang tuanya lagi? Lalu bagaimana nasib Pawan yang dituduh jadi mata-mata? Dan ini dia alur film Bajrangi Bhaijaan. Kisah ini diawali sosok gadis kecil dan cantik bernama Shahida yang diperani oleh Harsali Malhotra. Shahida berasal dari keluarga muslim di desa Sultanpur, Pakistan. Sejak kecil, Shahida tidak mau berbicara sama sekali kepada semua orang termasuk ayah dan ibunya. Suatu hari ibu Shahida, Rasia, mendapatkan informasi dari ayah mertuanya bahwa Shahida bisa disembuhkan di tempat suci yang bernama Hazrat Hizamuddin Aulia di Delhi. Ibu Shahida akan membawanya ke Delhi bagaimanapun caranya. Sayangnya ayah Shahida tidak bisa ikut ke India lantaran konflik India dengan Pakistan karena ia pernah tergabung di kemiliteran dan ia tidak bisa mendapatkan visa. Untuk keberangkatan Shahida dan istrinya, Raup ayah Shahida menjual dombanya. Di sini kita tahu guys bagaimana orang tua akan melakukan apapun untuk kesembuhan anaknya. Singkat cerita, Raup hanya mengantarkan istri dan anaknya ke stasiun. Mereka naik kereta api dari Kashmir. Sampainya di stasiun Delhi, India, di sana dijaga dengan ketat. Scene kemudian berpindah. Shahida dan ibunya pergi menuju ke tempat suci. Di sana Rasia, ibunya Shahida, berdoa untuk kesembuhan anaknya agar bisa berbicara. Setelah selesai berdoa di tempat suci, mereka pun pulang ke Pakistan. Di tengah perjalanan, kereta api terhenti lantaran ada perbaikan. Semua orang di kereta api tertidur, tidak dengan Shahida. Saat Shahida melihat keluar jendela, ia melihat anak domba yang terjebak di dalam lubang. Dan ia turun dari kereta api dan berniat untuk menolong anak domba itu. Namun mendadak kereta api berjalan. Shahida kecil terus berlari mengejar kereta api. Karena ia bisu, Shahida hanya bisa melambaikan tangannya sambil menangis. Berharap ibunya yang sedang tidur terbangun. Sayangnya kereta api itu terus melaju dan mereka pun terpisah. Selang itu datang kereta api pengangkut barang. Shahida kecil bergegas menaiki kereta api itu dan ia berharap bisa menyusul ibunya. 5 menit kemudian Rasia terbangun dari tidurnya. Ia mendapatkan anaknya tidak ada. Karena panik ia menarik alarm di kereta api agar berhenti. Ia melaporkan kepada petugas di sana bahwa anaknya hilang. Sayangnya Shahida tidak ditemukan karena sudah melewati perbatasan India-Pakistan. Mereka tidak bisa kembali ke sana, tapi Rasia yang menangis tetap kekeh untuk mencari gadis kecilnya. Tapi sayangnya petugas di sana melarang dan menahan Rasia untuk pergi ke perbatasan. Ayah mertua dan suami Rasia menangis atas kehilangan Shahida. Tapi kakek Shahida meyakini Rasia bahwa Shahida di India akan bertemu dengan orang berhati mulia dan menjaganya. Keesokan harinya, kereta yang ditumpangi Shahida berhenti di Delhi. Guys, kereta yang dinaiki Shahida tidak membawa ia bertemu ibunya, tapi membawa Shahida bertemu orang baik dan jujur bernama Pawan. Shahida terbangun mendengarkan suara warga Delhi yang sedang merayakan perayaan Dewa Hanuman. Shahida memasuki kerumunan itu. Perhatian Shahida tertuju kepada seorang pemuda yang sedang bernyanyi, yaitu Pawan yang diperankan oleh Salman Khan. Pawan seorang pemuda yang menganut agama Hindu dan menyembah Dewa Hanuman. Setelah selesai bernyanyi, Pawan makan di sebuah kedai di sana. Ternyata Shahida dari tadi mengikuti kemanapun Pawan pergi. Pawan menawari minum dan makan kepada Shahida. Karena lapar dan haus, Shahida pun mau menerima tawaran itu. Saat Shahida makan, Pawan menanyai siapa namanya, tapi Shahida yang bisu hanya diam saja. Usai makan, Pawan pun pergi, tapi Shahida terus mengikuti Pawan. Sempat berusaha menjauh, tetapi Pawan tahu bahwa Shahida tersesat. Yang membuat masalah jadi rumit, Shahida tak mau berbicara apapun kepadanya. Yang akhirnya, ia membawa Shahida ke kantor polisi. Di sana Pawan berniat meninggalkan Shahida, tapi polisi di sana melarangnya dan meminta Pawan untuk meninggalkan nomor HP-nya. Pawan memutuskan untuk membawa Shahida pulang bersamanya menaiki bus. Di dalam bus, Pawan berbicara kepada Shahida. Ia akan menyebutkan nama-nama kota yang ada di sana.
Jika itu kota Sahida, ia meminta Sahida untuk menganggukkan kepalanya. Sayangnya dari sekian banyak kota yang disebutkan Pawan, tidak ada satupun yang Sahida jawab dengan iya. Sampai penumpang-penumpang di dalam bus ikut serta dalam menyebutkan nama-nama kota yang ada di sana. Ternyata Pawan bukan tinggal di kota itu, ia tinggal di Delhi. Di sana ia menceritakan kisahnya, flashback pun dimulai. Sejak kecil Pawan tinggal bersama ayahnya. Untuk masalah pendidikan ia jauh dari kata pandai. Lantaran untuk lulus kuliah ia sudah 10 kali gagal. Sampai akhirnya ia lulus pada ujian ke-11. Saat itu ayahnya sudah pasrah akan keberhasilan anaknya dan menyarankan untuk bekerja di Delhi. Ketika Pawan memberitahukan ujian ke-11-nya berhasil, berita itu membuat ayahnya terkejut dan meninggal dunia. Setelah ayahnya meninggal, Pawan berusaha mencari pekerjaan di Delhi, menumpang tinggal di rumah teman ayahnya Dayanan Pandey di Delhi. Di sana ia bertemu putri Dayanan bernama Rasika yang diperankan oleh Kareena Kapoor, putri Dayanan yang cantik jelita. Karena Pawan tinggal bersama keluarga Rasika, ia sering menghabiskan waktu bersama. Sehingga benih-benih cinta tak sadar sudah tumbuh di kedua insan ini. Pada suatu hari saat Rasika ingin dilamar oleh seorang pemuda, saat itu pula ia memberitahukan ayahnya orang yang ia pilih adalah Pawan. Ayah Rasika membatalkan lamaran itu dan menyetujui hubungan Rasika dengan Pawan dengan syarat Pawan harus memberikan tempat tinggal dan mencari pekerjaan untuk Rasika selama 6 bulan. Flashback selesai, scene beralih ke Pawan di dalam bus. Ia memberitahukan ia di sana sedang mendepekan rumah untuk Rasika. Scene berpindah ke Pawan mengajak Sahida ke rumah Tuan Dayanan dan disambut oleh Rasika. Tuan Dayanan menanyakan sampai kapan Sahida di rumahnya. Ia memberitahukan Pawan untuk tidak menyia-nyiakan waktunya, tetap fokus dan bekerja keras membangun rumah. Berhenti memikirkan orang lain, pikirkan dulu diri sendiri. Pagi harinya saat di pasar, Pawan menjelaskan kepada Rasika bahwa Sahida berasal dari kasta Brahmana lantaran kulitnya yang bersih. Pawan berusaha mencari tahu identitas Muni. Karena Sahida tak mau bicara, Pawan pun memberinya nama Muni. Saat mereka pulang dari pasar, Pawan mendapatkan Muni tidak ada. Setelah mencari kesana kemari, Pawan dan Rasika melihat Muni sedang makan daging di rumah tetangganya yang seorang muslim. Pawan membawa Muni pergi dari rumah tetangganya itu. Pawan pun kaget, dugaan Pawan salah kalau Muni dari kasta Brahmana. Muni tidak mungkin makan daging. Informasi tentang Muni belum diketahui karena Muni bisu. Malam harinya saat di restoran, Muni dipesankan makanan terpisah dari meja Pawan dan Rasika. Pawan menebak mungkin Muni dari kasta kesatria karena mereka kadang-kadang makan daging. Pawan masih mengira bahwa Muni orang Hindi seperti mereka. Di sana Muni menangis melihat seorang ibu tengah menyuapi anaknya. Rasika dan Pawan menghibur Muni dengan cara menyanyi dan menari agar Muni bisa tersenyum kembali. Siang harinya bersama Rasika dan Pawan, Muni ikut ke pasar. Pawan mengajak Muni ke kuil Bajrangbali yang ada di pasar, tapi pandangan Muni teralihkan saat melihat musola yang ada di pasar. Saat Pawan mengejar Muni, ia terkejut bahwa gadis kecil yang ia tolong adalah seorang muslim. Pawan pun keluar dari musola. Ia memberitahukan pada Rasika. Pawan takut kalau ayah Rasika akan mengusir Muni karena Dayanan ayah Rasika tidak mau menerima agama lain tinggal bersamanya. Tapi Rasika menepisnya karena Muni hanya anak kecil berumur 6 tahun jauh dari rumah dan orang tuanya. Soal kasta dan agama itu omong kosong, jangan buang waktu untuk urusan yang sepele. Aku mencintaimu karena kau orang baik, kata Rasika. Pawan dan Rasika mencari Muni ke dalam. Di sana Pawan mendapatkan pelukan dari Muni. Dalam hati Pawan, ia akan tetap mengantar Muni bertemu orang tuanya. Saat di rumah, Pawan mulai khawatir jika Dayanan tahu kalau Muni adalah seorang muslim. Rasika meyakini Pawan tidak akan ada yang tahu hal ini kecuali mereka berdua. Saat bersamaan di rumah, Rasika sedang nobar pertandingan kriket antara India dan Pakistan. Ketika Pakistan memenangkan pertandingan, Muni bertepuk tangan dan menari-nari yang membuat semuanya bingung. Ditambah lagi saat Muni mencium bendera Pakistan, sontak seisi rumah terkejut. Pawan bertanya kepada Muni apakah ia berasal dari Pakistan. Muni mengangkat tangan sambil menganggukkan kepalanya. Dayanan pun marah besar kepada Pawan. Ia menyuruh Pawan untuk mengantarkan Muni ke kedutaan Pakistan. Ternyata Dayanan masih kesal lantaran konflik India dan Pakistan. Ia tidak ingin lagi Muni berada di rumahnya. Besok paginya Pawan pergi ke kedutaan Pakistan dan menjelaskan yang terjadi dengan petugas di sana bahwa Muni tidak ada paspor. Pawan pun diusir dari sana karena ia memaksa untuk memulangkan Muni dan akan meninggalkannya di sana. Saat itu pun terjadi kerusuhan di sana. Mereka pun berhasil keluar dari kantor kedutaan. Akibat kerusuhan itu kantor kedutaan Pakistan ditutup. Kantor kedutaan tidak bisa melayani visa ke Pakistan selama 1 bulan. Dayanan marah mendengar informasi itu dan menyuruh Pawan mencari agen perjalanan ke Pakistan.
Saat ke kantor agen perjalanan, agen di sana mengatakan tidak bisa membuat paspor ke Pakistan. Agen di sana menawari tawaran untuk pergi ke Pakistan tanpa paspor dan aman melewati perbatasan di sana. Sayangnya petugas ini meminta uang dalam jumlah yang besar. Malam harinya Pawan menghitung tabungan yang ia miliki. Rasika memberikan tabungan untuk DP rumah mereka. Rasika berkata, terpenting adalah memulangkan Muni ke rumahnya. Saat uangnya sudah terkumpul, Pawan membawa kembali Muni ke agen travel itu. Muni sambil menangis tidak ingin ikut bersama agen travel itu, tapi Pawan tidak punya pilihan lain. Sambil menangis, Pawan meninggalkan Muni di sana. Saat perjalanan pulang, ia melihat pedagang yang menjual gelang yang disukai Muni. Pawan membelikan gelang itu sebagai hadiah perpisahan untuk Muni. Ia memutuskan untuk memberinya kepada Muni ke tempat tadi. Sayangnya kantor agennya sudah tutup. Dari kejauhan, Pawan melihat mereka menaiki becak dan Pawan pun mengejar mereka. Saat Pawan berhasil menyusul, ia mendapatkan informasi dari supir becak tadi jika mereka berdua pergi ke hotel itu. Pawan pun masuk ke hotel dan mencari mereka berdua. Ternyata hotel itu adalah tempat yang tidak benar. Pawan mulai mencari Muni dari satu kamar ke kamar lain. Pawan pun berhasil menemukan Muni. Pawan mendapatkan agen tadi sedang kompromi kepada madam di sana untuk menjual Muni. Pawan pun sangat marah, matanya merah. Ia menangis melihat kejadian itu. Muni pun langsung berlari memeluk Pawan. Pekerja di sana mencoba merebut Muni, tapi Pawan melempar orang di sana keluar jendela. Pawan menghajar orang-orang di sana termasuk petugas agen travel. Pawan keluar dari sana sambil menggendong Muni. Ia menceritakan kepada Rasika bahwa ia akan membawa Muni ke Pakistan tanpa paspor dan visa. Dalam diam, Rasika setuju keputusan Pawan. Singkat cerita, mereka menaiki bus dan melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Di tengah perjalanan, ia dihampiri oleh Ali. Ali menawari tumpangan kepada mereka. Tapi tumpangan itu tidak gratis, Pawan harus membayarnya. Pawan tidak menggubris Ali dan terus berjalan. Ali meyakinkan Pawan di perbatasan ada pagar yang dialiri tegangan listrik 440 volt. Petugas perbatasan di sana akan menembakimu dan menanyakan mayatmu apakah orang India atau Pakistan. Ayolah ikut denganku demi kebaikan anak ini, kata Ali. Mereka menaiki mobil Ali dan malam harinya mereka sampai di perbatasan. Ali memandu mereka untuk melewati terowongan. Setelah sampai di perbatasan Pakistan, Pawan tidak mau pergi bersama Ali. Ia ingin meminta izin tentara yang jaga di sana agar bisa melanjutkan perjalanan. Itu pikiran gila, jika ketahuan tentara jaga akan menembaki kita, kata Ali. Pawan adalah orang yang jujur, jadi ia harus mendapatkan izin dulu. Ali yang panik meninggalkan mereka. Tentara jaga memergoki mereka. Pawan menceritakan semuanya dengan jujur bagaimana ia bisa melewati pagar itu dengan terowongan. Tapi sayangnya petugas tidak mempercayainya dan menyuruh mereka pulang ke India. Beberapa menit kemudian tentara jaga melihat Pawan dan Muni. Mereka melewati pagar dengan terowongan lain. Pawan pun ditendang oleh tentara. Karena melihat Muni menangis, komandan menyuruh anak buahnya berhenti menendang Pawan. Pawan memohon dan berkata dengan jujur kepada komandan itu, "Kami akan kembali lagi dalam 10 menit. Kami tidak tahu kau mau pergi ke Pakistan atau pulang ke India, tapi kalau kau masih di sini pasti kau akan kutembak," kata komandan. 10 menit kemudian ternyata mereka masih di sana. Pawan tidak akan pergi dari sana sebelum mendapatkan izin dari komandan. Ia berjanji bahwa ia akan kembali ke India setelah menemukan Muni dengan orang tuanya. Komandan pun mengizinkan Pawan untuk bisa ke Pakistan. Mereka berdua melanjutkan perjalanan. Ketika pagi harinya, Pawan dan Muni sedang makan di kedai. Pawan menyuruh Muni untuk makan dengan cepat karena ada polisi di sana. Saat mereka pergi, polisi itu mengejar mereka dan menanyakan di mana borgolnya. Pawan mengatakan mereka tidak mengambil borgol. Untuk apa mencuri borgol? Saat digeledah, ternyata Muni yang mengambil borgolnya. Ia mengira itu gelang. Mereka ditangkap oleh polisi karena tidak memiliki paspor dan visa dan dianggap sebagai mata-mata India. Di tempat lain ada seorang reporter yang mengabarkan sebuah berita di stasiun kereta api. Dari warga di sana ia mendapatkan informasi bahwa ada mata-mata India yang ditangkap. Karena itu berita yang hangat, ia pun segera menuju kantor polisi. Sampainya ia di kantor polisi, ia pun mewawancarai Pawan sambil diliput untuk dijadikan berita. Pawan tidak bisa menjelaskan secara rinci.
Pawan ditanya oleh polisi setempat apa tujuannya ke Pakistan, padahal ia sudah menjelaskan ia hanya ingin memulangkan Muni kepada orang tuanya. Saat bersamaan Muni melihat gambar bukit di kalender, dia menganggukkan kepala saat Pawan menanyakan, apakah itu tempat tinggalnya? Polisi bertanya apakah Muni tidak punya lidah sampai tidak bisa berbicara sambil menekan mulut Muni. Pawan pun marah dan menghajar polisi di sana dan kabur. Reporter yang sedang meliput di sana mengikuti Pawan. Ketika Pawan menaiki bus, reporter itu ikut juga naik untuk memata-matai Pawan. Reporter itu menelpon polisi dan mengabarkan jika ia di dalam bus yang sama dengan Pawan. Ia memberitahukan nama bus itu. Pawan menanyakan kepada kernet bus tentang gambar yang ia tunjukkan. Semua penumpang ditunjukkan berharap ada yang tahu tempat itu. Dan bersamaan itu reporter sadar bahwa Pawan bukan mata-mata dan membuka penyamarannya. Tak berapa lama polisi mencegat bus itu, tapi kernet dan penumpang lain mengerti akan situasinya dan berusaha menutupinya. Ternyata mereka bertiga bersembunyi di atas bus. Pawan dan Muni selamat akan pengejaran para polisi. Malam harinya mereka bertiga istirahat di sebuah masjid hingga pagi hari. Pagi harinya Pawan pun terkejut, tempat beristirahatnya adalah sebuah masjid dan Pawan pun langsung keluar. Saat di depan masjid, ia bertemu seorang ustadz dan berkata bahwa masjid itu terbuka untuk semua orang dan mempersilahkan Pawan untuk masuk ke dalam. Pawan menjelaskan semuanya kepada ustadz dan menanyakan informasi tempat yang ada di gambar itu. Sayangnya ustadz dan murid-muridnya tidak ada yang tahu tempat itu. Saat bersamaan patroli polisi di luar semakin ketat, ustadz pun merahasiakan keberadaan Pawan dan Muni dari polisi. Karena tidak mungkin keluar dengan patroli polisi, mereka pun memiliki ide menyamar menjadi muslimah bercadar sehingga mereka bisa keluar dibantu oleh ustadz. Ustadz mengantarkan mereka bertiga untuk melanjutkan perjalanan dengan rute yang aman dari patroli polisi. Pawan memang seorang pemuda yang memegang teguh kejujuran, tapi berbeda dengan reporter yang bernama Nawaf ini. Nawaf menyuruh Muni menyumbat mobil orang lain dengan pisang. Saat mobil itu mogok, Nawaf berpura-pura memperbaiki mobil itu agar mendapatkan tumpangan. Benar kata Pawan, ketidakjujuran itu tidak dibenarkan. Mobil yang mereka tumpangi adalah mobil kepala polisi yang sedang cuti. Ia terpaksa masuk kantor karena mendapatkan info adanya mata-mata India masuk ke Pakistan. Suasana pun semakin rumit ketika kepala polisi menawarkan mereka untuk diantarkan sampai ke rumah. Saat sampai di kantor polisi, mereka bertiga tidak ada pilihan lain ketika kepala polisi ini menyuruh salah satu anak buahnya untuk mengantarkan mereka bertiga. Singkat cerita, kepala polisi ini tahu bahwa yang ia tumpangi tadi adalah tersangkanya. Setelah berhasil menyamar, mereka pun lolos dari polisi. Mereka pun melanjutkan perjalanan, menumpang dari satu kendaraan ke kendaraan lain dan menginap dari satu tempat ke tempat lain. Perjalanan mereka pun mendekati tempat tinggal Muni. Sayangnya mereka belum tepat menemukan tempat tinggal Muni. Kameramen Nawaf berhasil ditangkap oleh polisi untuk dimintai informasi tentang keberadaan Nawaf. Polisi di sana meminta kameramen Nawaf untuk menghubungi Nawaf setiap 1 jam sekali. Sementara itu Pawan berpikir untuk menyerahkan dirinya ke polisi agar mereka yang mencarikan keberadaan orang tua Muni. Nawaf mencegahnya dan berkata, kau akan masuk penjara dan tidak ada satupun orang yang tahu keberadaanmu. Tapi polisi di sini belum tentu sepertimu yang mencoba berusaha keras. Mungkin mereka akan berusaha beberapa hari sebelum Muni dibawa ke panti asuhan. Nawaf berusaha mencari solusi lain dan ia berusaha menawarkan kisah ini ke stasiun televisi lain untuk mencari keberadaan orang tua Muni. Sayangnya tidak ada stasiun televisi yang mau berita itu. Kisah kebencian mudah untuk dijual, tapi kisah kasih sayang seperti ini tidak ada tempat, kata Nawaf. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke tempat suci, di mana kabarnya di sana bisa mempertemukan orang yang terpisah. Sesampai di tempat ibadah itu, Pawan pun langsung mengikuti ritual yang ada di sana. Pawan tidak sadar bahwa di sana ada orang tua Muni. Sayangnya Muni tertidur sehingga tidak melihat kedua orang tuanya. Sementara itu Nawaf melakukan rekamannya sendiri. Dalam rekaman itu Nawaf menceritakan kisah Pawan yang nekat menembus perbatasan hanya untuk mengantarkan Muni ketemu orang tuanya. Setelah itu ia mengupload video itu ke YouTube dan ia memberitahukan bahwa stasiun televisi menolak untuk menyiarkan berita itu karena kisah ini dianggap sampah dan buang waktu. Ketika di warnet, Nawaf melihat temannya serta polisi. Nawaf sadar bahwa keberadaannya telah diketahui oleh polisi. Dengan sigap Nawaf menyusul Pawan, kemudian mereka kabur dari sana.
Ketika rekannya menelpon, mereka pergi ke lokasi lain untuk mendoakan Muni. Polisi pun terkecoh dan pergi. Saat sedang istirahat, Nawab memberitahukan bahwa ia telah mengupload videonya di YouTube dan berharap videonya booming dan orang-orang membantunya menyebarkan video itu. Ketika Muni melihat rekaman itu, ternyata tidak sengaja ibu Muni terekam kamera dan mereka tahu bahwa ibu Muni turun dari salah satu bus di sana. Mereka pun akan melacak dari mana bus itu sehingga mereka bisa menemukan tempat Muni. Pagi harinya, bus itu datang. Dari informasi rute si supir, akhirnya mereka tahu bahwa Muni berasal dari desa Sultanpur. Di tempat lain, video yang diupload Nawab diketahui oleh polisi. Mereka memerintahkan untuk menyebarkan video itu ke semua pos polisi yang ada di sana. Karena itulah patroli polisi lebih ketat. Bus yang mereka tumpangi tak lepas dari pemeriksaan. Pawan menyuruh Nawab untuk mengantarkan Muni dan Pawan akan mengalihkan perhatian polisi sehingga mereka berdua bisa lari. Pawan pun kejar-kejaran dengan polisi dan ia pun mendapatkan pukulan dan ia pun tertangkap. Nawab pun berhasil mengantarkan Muni pulang ke tempat tinggalnya. Berkat perjuangan keras Pawan, Muni dan ibunya berhasil berjumpa kembali. Di kantor polisi, Pawan dipukul habis-habisan oleh polisi. Video yang diupload booming dan ditonton oleh jutaan orang. Bahkan berita itu sampai ke India dan ditonton oleh Rasika. Semua media cetak memberitahukan hal itu. Rakyat Pakistan pun simpati kepada sosok Pawan. Seorang petugas yang ditugasi untuk menyiksa Pawan mencari informasi keberadaan di India. Ia pun mendapatkan informasi bahwa Pawan pernah datang ke kantor polisi bersama Muni. Lalu ia pun mengabarkan kepada atasannya, namun si bapak keji ini tetap memaksa Pawan harus mengaku sebagai mata-mata India dan mengancam mencutikan petugas itu. Tapi petugas itu tidak setuju akan keinginan atasannya. Dia berpikir jika seorang Pawan ditahan di penjara Pakistan seumur hidupnya, itu akan menodai kehormatan negaranya. Ia tidak akan membiarkan itu terjadi. Di tempat lain, Nawab akhirnya mendapatkan bantuan dari stasiun televisi lain untuk menyebarkan berita itu. Nawab memberitakan Pawan saat itu ditahan di penjara Pakistan hanya karena permusuhan dua negara. Nawab mengajak para pemirsa untuk mengakhiri permusuhan antara Pakistan dan India. Nawab mengajak pemirsa untuk melakukan aksi besar-besaran di perbatasan agar Pawan bisa kembali ke India dengan selamat. Kabar itu membuat kepala polisi panik dan cemas. Keesokan paginya, ribuan orang ikut aksi untuk kebebasan Pawan baik dari India atau Pakistan. Semua berkumpul di perbatasan. Nawab dan Pawan bertemu lagi. Nawab mengabari bahwa Muni sudah bertemu dengan keluarganya kembali. Nawab menyuruh Pawan untuk mengunjungi Pakistan lagi, tapi bukan dengan terowongan, tapi dengan paspor. Semua orang mengantarkan Pawan. Sebenarnya tentara perbatasan tidak mau membuka pintu perbatasan. Karena mereka kalah jumlah, terpaksa mereka mengalah dan membiarkan Pawan menyeberang. Pawan dengan tertati-tati berjalan menuju wilayah India, di mana Rasika dan keluarganya sudah siap menyambut Pawan. Ketika Pawan sudah mau menyeberang, Muni pun menyusul untuk berpisah. Sayangnya Pawan sudah menyeberang dan hampir sampai ke wilayah India. Muni tidak bisa memanggil Pawan lantaran ia tidak bisa berbicara. Namun keajaiban pun datang, Muni bisa berbicara lagi. Keinginan ia ingin memanggil Pawan membuat suara Muni keluar. Paman, itu kata pertama yang bisa Muni ucapkan. Dia bisa bicara kembali bukan karena ritual, tapi keinginannya untuk berterima kasih kepada Pawan, orang asing yang baik hati dan memastikan Muni kembali kepada orang tuanya lagi. Hanya bermodalkan kejujuran dan keyakinannya walaupun harus dipukul, ia berhasil mewujudkan niatnya untuk mengantarkan anak yang terpisah dari ibunya. Cinta tak pandang bulu, film ini contoh yang baik untuk membuktikannya. Cinta tidak ada kasta atau agama. Teruslah membantu orang lain serta berbuat baiklah kepada siapa saja tanpa harus memandang kasta atau agama. Jika suka, like video ini dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.